organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, serta pengendalian sumber daya manusia dan material yang tersedia. Dalam konteks bisnis, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya. Hello, oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi-fungsi manajemen dan apa sih fungsi manajemen pendidikan. Oke, kita masuk pada materi pertama yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning, di mana digunakan sebagai pembuatan perencanaan. Tentu dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan, kita harus mempunyai perencanaan yang matang. Nah, yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Nah, pada fungsi ini manajemen digunakan sebagai pembagian tugas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi agar mempermudah untuk pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu fungsi executing atau aksi. Nah, pada fungsi ini bertujuan untuk menggerakkan semua pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi agar melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu fungsi evaluasi atau koreksi. Nah, pada fungsi ini bertujuan untuk mengkoreksi, menilai, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, fungsi ini bertujuan untuk apabila ada kegiatan yang dianggap kurang maksimal, maka di kemudian hari dapat dimaksimalkan. Fungsi manajemen untuk mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya, baik itu manusia, waktu, maupun uang, agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan seefisien mungkin. Nah, di balik fungsi manajemen tentunya pasti ada yang namanya tujuan manajemen. Untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan tersebut, manajemen juga harus memperhatikan kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan juga pemegang saham. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Nah, tadi di awal kan kita udah menjelaskan apa itu manajemen. Nah, sekarang kita yang selanjutnya yaitu pendidikan, education. Merupakan suatu proses memanusiakan manusia, yang maksudnya ialah menjadikan manusia yang belum mengetahui tentang sesuatu hal menjadi manusia yang terdidik agar mengetahui sesuatu hal. Sedangkan pengertian pendidikan secara umum yaitu proses individu dalam mengembangkan pengetahuan sikap suatu keterampilan sehingga terus berkembang dan beradaptasi di lingkungan sosial. Setelah kita membahas tentang manajemen dan pendidikan, kemudian kita membahas tentang manajemen pendidikan atau suatu proses pengelolaan dan pengaturan sistem pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Konsep ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian tujuan manajemen pendidikan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif karena akan memungkinkan siswa untuk meraih potensi terbaik mereka. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang baik. Nah, selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan. Nah, fungsi manajemen pendidikan ini ialah untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan sistem pendidikan secara efektif dan seefisien mungkin. Salah satu fungsi utamanya ialah untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah dalam menjelaskan tugasnya masing-masing. Nah, kita masuk pada unsur-unsur manajemen. Ada beberapa unsur-unsur manajemen, yaitu yang pertama manusia. Manusia bertujuan sebagai penggerak dari sebuah kegiatan. Yang kedua yaitu ada mesin, ada material, ada dana atau uang, ada pasar, ada waktu, dan ada metode. Mungkin hanya itu. Bye bye.